Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfiana, NIM 202001445 dari kelas Algoritma dan Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan exercise 3, di mana diminta untuk melakukan praktik yang terdiri dari dua program. Yang pertama A1 dan A2. Untuk A1 diminta untuk membuat program untuk mencari nama dari siswa dalam sebuah array, yang mana dalam array itu berisi maksimal 20 nama siswa, di mana program ini juga memiliki fungsi yang menggunakan linear search untuk mencari datanya. Kemudian juga akan menampilkan berapa banyak comparison atau comparan dari program ini. Kemudian jika nama dicari dan muncul, maka itu akan ditampilkan, kecuali jika sudah muncul maka muncul satu atau sesuai dengan satu nama, maka akan berhenti. Kemudian untuk program yang kedua adalah membuat sebuah program untuk menerima inputan nama siswa, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah array. Ketika nama itu dimasukkan ke dalam sebuah array, maka nantinya akan bisa mencari nama siswa tersebut menggunakan binary search. Kemudian untuk array ini juga memiliki maksimum, yaitu 20 nama siswa. Kemudian jika mencari nama, maka itu ketika ada di lebih dari satu lokasi. Kemudian jika sudah ditemukan, maka itu akan berhenti. Kemudian juga sebelum mencari nama tersebut, kita melakukan pengurutan data menggunakan algoritma pensortiran kecuali bubble sort dan selection sort. Kemudian spesifikasi algoritma sortiran itu untuk A2, kemudian menambahkan setiap komen di setiap baris kodenya. Baik, ini adalah program yang telah saya buat, di mana dalam satu solution ini saya buat dua program untuk A1 dan juga A2. Untuk yang pertama adalah A1, di mana tadi kita diminta untuk membuat sebuah program untuk mencari nama siswa dengan maksimal 20, kemudian juga menampilkan berapa banyak comparisonnya. Oleh karena itu, di sini saya menginisialisasi nama space-nya atau itu dengan A1, kemudian kelas program untuk membuat kelas dengan nama program. Lalu untuk menginisialisasi lagi, saya menampilkan langsung saja di bagian static void main string airgas. Nah, di sini saya ingin menampilkan baris dengan menggunakan console.writeLine. Kemudian untuk menampilkan kalimat enter the student name you want to search, di mana di sini saya menggunakan console.write karena akan menerima inputan data yang akan dimasukkan. Kemudian saya akan menampilkan baris kosong dulu di bawahnya. Setelah itu, inputan data tadi akan diterima ke dalam variabel student yang bertipe data string, kemudian akan dibaca menggunakan console.readLine. Kemudian di sini saya akan membuat array yang berbentuk string karena akan diisi dengan nama siswa. Nah, di sini saya menginisialisasi array-nya string, bentuk string, array sama dengan new string dengan batas maksimal adalah 20. Di sini saya menyimpan nama mahasiswa atau nama siswanya itu langsung karena di soal itu tidak diminta untuk memasukkan nama, tapi langsung mencari namanya, sehingga ini tidak begitu spesifik seperti di program A2. Kemudian di sini saya mendeklarasikan variabel ctr untuk menghitung comparison-nya dengan nilai awal adalah 1. Kemudian karena kita diminta untuk menggunakan atau melakukan pengecekan melalui linear search, maka saya menggunakan perulangan for untuk melakukan pengecekan, di mana for integer i sama dengan 0 dengan nilai awal 0, kemudian i itu akan berulang hingga kurang dari array.length atau panjang dari array tersebut, yaitu 20. Jadi itu harus kurang dari 20. Kemudian setiap kali pengulangan maka akan bertambah 1 atau i++. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi pengambilan keputusan if, di mana jika isi array itu sama dengan inputan nama siswa yang dicari, maka akan tampil student name, kemudian nama siswa yang kita masukkan tadi itu is found.
Kemudian juga di sini setiap kali perulangan maka comparison-nya akan terus bertambah. Kemudian terakhir yaitu console.writeLine number of comparison dengan ditambah variabel CTR atau jumlah comparison-nya. Kemudian untuk program yang kedua, karena di sini kita diminta untuk memasukkan data terlebih dahulu, kemudian dengan batas maksimal 20, lalu diurutkan menggunakan algoritma sort dan bisa dicari menggunakan binary search. Di sini namespace-nya saya beri nama A2 dengan kelas namanya binary search. Kemudian saya langsung menuliskan programnya di dalam static void main string args. Nah, di sini saya mendeklarasikan string dengan nama student, mendeklarasikan array dengan nama student dengan tipe data string dengan maksimal data adalah 20. Kemudian saya juga mendeklarasikan variabel n dengan bertipe data integer untuk jumlah elemen yang ada dalam array tersebut. Kemudian juga integer i dan j untuk variabel array dan compare saat pengurutan data. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while untuk mendapatkan jumlah elemen yang disimpan ke dalam array, dimana ketika itu bernilai benar, maka console.write menampilkan enter the number of elements in the array. Berapa banyak elemen yang akan dimasukkan ke dalam array. Maka dari itu dia akan masuk sebagai string, kemudian terbaca ke dalam variabel s. Nah, karena tadi ini dibacanya dalam bentuk string, maka dideklarasikanlah variabel ini sama dengan integer 32.parse dari S. Artinya dari S ini dikonversikan ke bagian integer dan dimasukkan ke dalam variabel n. Kemudian karena di sini juga diminta untuk nama siswanya itu maksimal ada 20, maka menggunakan perulangan atau pengambilan keputusan if else untuk memberikan batasan elemen yang bisa dimasukkan. If jika n itu lebih dari 1 dan n itu kurang atau sama dengan 20, maka di break atau dilanjutkan kepada perintah selanjutnya. Kemudian jika tidak, jika nilai elemen itu dimasukkan 0 ataupun lebih dari 20, maka dia akan menampilkan array should have minimum 1 and maximum 20 elements. Artinya array harus menampilkan minimal 1 atau maksimal 20 elemen, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Kemudian karena tadi sudah memasukkan jumlah elemen yang akan dimasukkan, maka selanjutnya adalah perintah untuk menerima elemen array. Nah, di sini saya menampilkan console.writeLine kemudian enter array elements untuk memberikan perintah agar pengguna itu memasukkan elemen array yang diinginkan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for untuk menerima array. Karena elemen array yang dimasukkan lebih dari 1, maka menggunakan for untuk memasukkan satu persatu ke dalam array. For i sama dengan 0 atau nilai awalnya 0, kemudian i kurang dari n yaitu 20 tadi, kemudian i plus plus. Kemudian saya menampilkan di sini kayak angka gitu, angka 1 dan seterusnya sesuai dengan berapa jumlah elemen yang dimasukkan tadi. Misalnya di sini saya memasukkan enter the number of elements in the array sama dengan 20 atau sama dengan 15, maka di sini akan tampil nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 sampai semua datanya itu terisi. Kemudian data yang saya isikan tadi akan masuk ke dalam array student, kemudian dibaca dengan console.writeLine. Nah, karena ini sudah menerima datanya, maka setelah data diterima tersebut akan dilakukan pengurutan data dengan quicksort. Nah, di sini untuk menggunakan perulangan for, mengulangi perintah, menggunakan for i sama dengan 1 atau nilai awal 1, i akan diulang terus hingga kurang dari n, kemudian i akan bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian mendeklarasikan bahwa string name itu sama dengan student atau array student. Kemudian menginisialisasi variabel j sama dengan i kurang 1 atau mengecek indeks sebelumnya. Kemudian di sini juga menggunakan perulangan while untuk mengeksekusi perintah dengan kondisi lain jika j lebih besar atau sama dengan 0 dan array yang di-compare ke variabel temp itu lebih besar daripada 0.
maka dia akan mengganti posisi setiap nilai pada indeks J ke indeks J plus 1. Artinya ketika dia mencari di indeks J tersebut kemudian tidak ada begitu, maka dia akan berpindah lagi. Kemudian setelah itu dia akan dikurangi lagi J min min atau kembali ke indeks sebelumnya. Kemudian menyimpan variabel name ke indeks J plus 1. Nah, setelah itu saya akan menampilkan array yang telah disortir tadi, menampilkan array yang telah disusun menggunakan perulangan for. Kemudian saya mendeklarasikan CH itu dengan tipe char. Kemudian CH nanti ini bertujuan untuk melakukan perulangan di bagian sini. Jadi ketika kita ingin melanjutkan pencarian lagi, maka CH ini berfungsi sebagai variabel char untuk kayak memasukkan dia atau tidak. Kemudian di sini melakukan perulangan menggunakan do. Yang pertama adalah menerima inputan nama siswa yang ingin dicari menggunakan console.write. Enter the element you want to search. Kemudian inputan akan dibaca dan disimpan ke variabel item dengan tipe data string. Kemudian di variabel item dengan tipe data string. Nah, selanjutnya kita akan mengimplementasikan binary search. Di sini saya menginisialisasi bagian lower bound awal itu dengan 0, kemudian menginisialisasi bagian upper bound. Bagian upper bound di sini dengan nilai awal itu n-1. Nah, integer upper bound sama dengan n-1. Kemudian mendapatkan indeks dari elemen paling tengah itu dengan nama mid, dimana diambil dari lower bound ini ditambah upper bound terus dibagi 2. Kemudian menginisialisasi variabel ctr untuk comparison dengan nilai awal 1. Nah, untuk mencari elemen di dalam array itu saya menggunakan perulangan while, dimana jika item itu tidak sama dengan student bagian tengahnya dan tidak sama dengan lower bound lebih kecil atau sama dengan upper bound, maka kemudian if jika item.compare student mid itu lebih besar daripada 0, maka lower boundnya itu diset agar mid plus 1 atau berjalan ke indeks lain. Jadi ketika dia tidak berada di bagian tengah binary search ini, maka lower boundnya itu akan berpindah ke indeks yang lain atau ke indeks plus 1. Kemudian jika else, jika tidak, maka dari tengah akan berkurang 1 atau mencari ke indeks sebelumnya. Kemudian di sini setiap kali perulangan, maka di bagian variabel ctr itu atau untuk comparisonnya akan berulang, sehingga bisa diketahui bahwa berapa kali perulangan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai tersebut, berapa kali comparison untuk mendapatkan nama siswa tersebut. Kemudian jika isi nama siswa di variabel item ada yang sama dengan array student, atau jika nama siswa itu sudah ditemukan di dalam array student, maka akan ditampilkan bahwa item ini, nama siswa ini ditemukan di posisi keberapa. Kemudian jika tidak, maka ditampilkan bahwa item ini tidak ditemukan di dalam array. Kemudian juga saya menampilkan console.writeLine number of comparison ditambah dengan variabel ctr untuk menampilkan nilainya. Kemudian saya juga menambahkan console.writeLine untuk melanjutkan search apakah y atau n. Kemudian untuk menerima inputan dengan tipe char. Nah, char di sini ketika menggunakan do while itu, maka akan dilakukan dulu yang bagian atas ini sekali, kemudian melakukan bagian while. Ketika while ini benar, maka akan kembali lagi ke do. Mungkin itu penjelasan untuk bagian programnya. Ketika bagian program A1 dijalankan, kemudian enter the student name you want to search. Misalnya tadi karena sudah ada 20 nama siswa yang telah dimasukkan di dalam array, misalnya saya memasukkan nama Ana. Kemudian student name Ana is found, number of comparison is 2. Baik, ini adalah untuk program 2. Misalnya saya ingin memasukkan nama 1 Vivi, kemudian teman yang akan dicari. Oke, kemudian continue search yes or no. Misalnya no.
Itulah tadi penjelasan dari saya tentang exercise 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.